Presiden tercinta Prabowo Subianto selalu nggak berhenti membuat masyarakat tanah air kagum. Bagaimana tidak, selama menjabat sebagai presiden, Pak Prabowo sudah mencatatkan rekor. Dirinya memecahkan rekor kabinet terbanyak mendekati rekor presiden pertama, yakni I.R. Soekarno. Selain itu, di tangan Pak Prabowo, semua fasilitas pendidikan juga sangat maju. Nggak heran media asing sangat kagum dengan apa yang sudah dilakukan olehnya. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Pecahkan rekor susunan kabinet. Prabowo Subianto berhasil memecahkan berbagai rekor sejak dirinya menjabat menjadi Presiden Indonesia. Bahkan dirinya berhasil tampil berbeda dengan kabinetnya yang gemuk. Susunan kabinet yang dibawa oleh Prabowo sendiri sampai berjumlah 44 kementerian. Jumlah ini lebih besar dari era Jokowi yang hanya memiliki 34 kementerian. Meski begitu, kabinet gemuk Prabowo masih belum sebanding dengan era Soekarno. Pasalnya, kabinet presiden pertama Indonesia ini masih memegang rekor jumlah menteri terbanyak. Tercatat, kabinet Dwikora II milik Soekarno memiliki 132 orang menteri yang membantunya menjalankan pemerintah. Bahkan kabinet Dwikora I miliknya juga diisi 110 orang. Langkah yang dilakukan Prabowo dengan membawa banyak menteri ini disebut untuk memastikan keberlanjutan program Jokowi. Pemecahan kementerian ini dinilai menjadi solusi yang paling efektif. Prabowo memecah beberapa kementerian, seperti PUPR, yang dibagi menjadi bagian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Selain itu, Kemendikbudristek juga dipecah agar kinerjanya lebih efektif. Pasalnya, kementerian seringkali kelebihan tugas karena harus mengurus berbagai hal secara bersamaan. Rencana ini juga semakin mantap setelah mendapatkan dukungan dari Jokowi. Hal ini bisa dilihat dari mereka yang baru saja melakukan pertemuan di Kertanegara. Bahkan Jokowi disebut siap membantu Prabowo untuk terlibat dalam strategi politik nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh pengamat politik Indonesia yaitu Agung Baskoro. Pasca Pak Jokowi dipecat oleh PDIP, beliau ingin memberitahukan rencana arahan ke depan, sekaligus restu ingin untuk terlibat dalam panggung politik strategis nasional, ucap Agung. Dapatkan clear styling berikut ini yang akan membuat gayamu lebih kece. Cek link yang ada di bawah ini ya. Berhasil atasi krisis cadangan beras. Rekor luar biasa lainnya yang diukir Prabowo Subianto adalah mengatasi krisis cadangan beras. Pasalnya, kekurangan cadangan beras seringkali berakibat pada krisis pangan di tanah air. Diketahui RI 1 sudah mengumpulkan 2 juta ton cadangan beras. Selain itu, politikus Gerindra mengajak semua pihak menambah cadangan beras untuk kebutuhan di masa depan. Persiapan puasa Lebaran itu tidak bisa 1-2 bulan sebelumnya. Dari sekarang, walau ini momen Natal dan Tahun Baru, kita sudah mulai mempersiapkan untuk kegiatan nanti di awal Februari, ujar Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional. Selain untuk persiapan hari besar, Presiden Kebanggaan Indonesia ini nggak mau melihat rakyatnya kelaparan. Pasalnya selalu ada kemungkinan suplai pangan terhenti akibat konflik geopolitik. Negara pengekspor pangan biasanya menghentikan ekspor jika terjadi krisis atau ketegangan. Ini fenomena yang berkali-kali terjadi, dan alhamdulillah saat ini posisi kita jauh lebih kuat, ungkap Prabowo. Ditambah, tambahan pasokan beras ini membuat pria 73 tahun ini yakin Indonesia nggak perlu impor beras lagi tahun depan. Saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Cadangan pangan kita mendekati 2 juta ton. Saya sangat yakin di tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Lanjutnya, meski begitu, pria kelahiran Jakarta ini menilai di masa depan Indonesia nggak cuma terbebas dari impor beras. Sebaliknya, Prabowo yakin Indonesia bebas dari impor bahan pangan apapun. Sebut saja pangan nabati seperti jagung, kentang, sagu, atau produk hewani seperti daging ayam, sapi, dan ikan. Nantinya kita tidak hanya bebas dari impor beras, tapi harus bebas dari impor semua komoditas pangan, tutup Prabowo dalam pidatonya. Rekor APBN tertinggi pembangunan sekolah. Selain itu, rekor mentereng lainnya juga dicatatkan Prabowo Subianto saat mementingkan pendidikan.
Sang presiden diketahui sangat mengutamakan perbaikan pendidikan di Indonesia. Dirinya ingin sumber daya manusia yang ada di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, kualitas pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Kepastian tersebut sudah disampaikan langsung oleh Sarah Handayani. Ketua DPN Pendidikan Partai Golkar ini bilang, kesejahteraan pendidikan dikejar sebagai program Indonesia Emas tahun 2045. Pak Prabowo ingin melakukan revolusi pendidikan, seperti juga yang dicita-citakan Partai Gelora. Nah, untuk meningkatkan kualitas SDM kita, maka bagian terkecil dari tulang punggung suatu bangsa adalah kualitas manusianya. Maka pemerintah perlu membuka akses pendidikan untuk semua warga negara, ujarnya. Salah satu langkah untuk mewujudkan ambisi ini sudah dilakukan oleh Prabowo. Pak Presiden diketahui memberikan anggaran luar biasa untuk APBN. Nggak tanggung-tanggung, pemerintah menganggarkan 17,51 triliun untuk merenovasi sekolah. Anggaran ini menjadi terbanyak yang dikeluarkan di sepanjang sejarah. Nantinya dana ini akan disebarkan langsung untuk 10.000 sekolah yang membutuhkan. Untuk meningkatkan layanan pendidikan yang merata, pemerintah mengalokasikan 17,51 triliun rupiah untuk perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta, ucap Prabowo. Meski pengeluaran ini adalah rekor, Pak Prabowo sadar betul kalau hal itu masih belum cukup. Alasannya, Indonesia memiliki lebih dari 330.000 sekolah yang membutuhkan bantuan dana pemerintah. Dirinya berjanji bakal meningkatkan anggaran tersebut secara perlahan. Namun Prabowo berharap langkah tersebut dibarengi dengan kerja keras para pegiat pendidikan yang ada di tanah air. Dapatkan peningkat nafsu makan buat ayam peliharaan kamu dengan cek link yang ada di bawah ini. Tanggapan media asing. Keberhasilan Prabowo membuat gebrakan dan mencetak beberapa rekor mendapatkan tanggapan dari berbagai media asing. Mereka sangat kagum dengan langkah yang dilakukan sang presiden. Pasalnya, Pak Prabowo sudah berhasil mengubah wajah Indonesia menjadi lebih baik hanya dalam kurun waktu singkat. Kebijaksanaan sang presiden juga menjadi topik utama kalangan asing. Salah satu yang memberikan pujian ada dari media tetangga yakni Bernama. Kanal berita asal Malaysia ini terkejut karena Prabowo sangat peduli dengan pendidikan. Bahkan Bernama menyoroti gebrakan berani pemerintah untuk pendidikan. Salah satunya dengan memberikan fasilitas TV canggih untuk disebarkan ke sekolah-sekolah terpencil. Prabowo akan mengirimkan televisi canggih sebagai program memajukan pendidikan. Presiden RI sudah membuat nama yang ada di Indonesia menjadi lebih baik lagi, ujar Bernama. Pujian luar biasa lainnya disampaikan media asal Amerika Serikat yakni The Diplomat. Media ini kaget dengan membengkaknya kabinet di era Prabowo Subianto. Sebab langkah ini dinilai sangat berani meski ditujukan untuk mempercepat kerja nyata. Prabowo Subianto memiliki kabinet yang lebih banyak dibanding era Joko Widodo. Dengan era keberlanjutan ini, Presiden ingin melaksanakan semua programnya dengan cepat, tulis media AS. Kemudian ada media Ukraina Agroconsult yang berasal dari Ukraina. Kanal berita ini menyoroti kebijakan yang dibuat Prabowo agar Indonesia nggak bergantung kepada pangan impor. Mereka terkejut pemerintah menyiapkan 2,3 hektar lahan untuk para petani. Sebab langkah ini dinilai sangat bagus untuk memberikan kemakmuran kepada para petani. Prabowo punya keberanian untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Saat ini sang presiden sangat dihormati demi bisa mensejahterakan rakyat. Prabowo sulit dihentikan, tulis Ukraina Agro. Jadi begitulah cerita tentang Prabowo Subianto yang berhasil mencatatkan beberapa rekor luar biasa. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi?